Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan struktur template format proposal atau laporan akhir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Oliva dengan NRP 2103191227 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pens Kampus Sumeneb. Yang pertama, proposal D3. Struktur proposal. Terdapat halaman depan dan bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, manfaat. Pada bab 2, deskripsi sistem. Terdapat deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, dan desain sistem. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Pada halaman depan sendiri terdapat judul proposal penelitian, tulisan proposal penelitian, logo, nama penelitian dan NRP-nya, kemudian nama program studi dan tahun penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Deskripsi latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat pada penelitian proyek akhir. Latar belakang berisi penjelasan dari problem domain yang termuat pada judul penelitian. Kemudian identifikasi permasalahan. Deskripsikan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti pada proyek akhir. Permasalahan berisi penjelasan dari permasalahan yang termuat pada judul penelitian. Deskripsi masalah sebaiknya ditulis dengan gaya bahasa deskriptif. Uraian permasalahan yang baik manakala penulis berhasil meyakinkan kepada pembaca tentang seberapa singkat urgensi dari permasalahan tersebut, sehingga membuat pembaca yakin bahwa permasalahan tersebut membutuhkan solusi dan kegiatan pada laporan akhir penulis. Kemudian pada tujuan, deskripsikan dengan jelas tujuan proyek akhir yang diangkat. Tujuannya pun harus jelas dan mengandung klaim orisinalitas. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur yang ditawarkan pada penelitian sebagai solusi sesuatu yang baru untuk mengklaim orisinalitas pada penelitian proyek akhir. Kemudian yang terakhir, manfaat. Pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, pecahan masalah pembangunan atau pengembangan kelembagaan, kontribusi menggambarkan manfaat dari penelitian terhadap pihak tertentu saat penelitian sudah selesai. Bab 2. Deskripsi sistem. Deskripsi permasalahan. Deskripsikan dengan jelas dan detail dari permasalahan yang diinginkan diselesaikan pada laporan akhir. Permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat pada judul kegiatan. Deskripsi masalah sebaiknya ditulis dengan gaya bahasa deskriptif. Deskripsi solusi. Deskripsi solusi yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir dengan jelas dan detail ditulis secara argumentatif apa saja fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai sesuatu solusi kegiatan laporan akhir. Desain sistem. Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan dan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka memuat referensi yang digunakan pada laporan akhir. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan nama peneliti atau pengarang dan diikuti tahun dan judul jika didapatkan nama peneliti atau pengarang yang sama. Nama pustaka secara berurutan yang dituliskan sebagai berikut. Nama peneliti atau pengarang, judul, nama publikasi, disertai volume, nomor, halaman, dan penerbit jika buku dan tahun. Kemudian 2. Buku laporan akhir. Struktur laporan akhir. Terdapat cover, halaman depan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Dan bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 deskripsi sistem,
deskripsi permasalahan, deskripsi solusi, desain sistem. Dan bab 3 eksperimen, bab 4 penutup, kesimpulan, saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Cover adalah sampul halaman depan. Halaman depan terdapat judul proposal, tulisan proposal, penelitian, logo, nama peneliti dan NRP dengan program studi dan tahun peneliti. Kemudian daftar isi. Daftar isi adalah urutan sebuah judul pada sebuah penulisan makalah, laporan, skripsi, proposal, dan karya ilmiah lainnya yang bisa diartikan sebagai halaman yang menjadi petunjuk pokok pada isi buku dan juga nomor halaman penulisnya. Daftar gambar. Daftar gambar merupakan rinci tabel yang berada di halaman tersendiri. Sebelum bab 1, dalam satu penelitian di dalamnya membuat nomor tabel, judul, dan nomor halaman letak gambar berada. Kemudian daftar tabel. Daftar tabel merupakan rincian tabel yang berada di halaman tersendiri sebelum bab 1. Dalam suatu penelitian di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan halaman letak tabel berada. Kemudian bab 1. Kita masuk ke bab 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bab 1 penjualan sama dengan seperti ini. Kemudian yang di bab 2 juga sama. Kita lanjut ke bab 3, eksperimen. Dalam penelitian eksperimen harus ditulis menyusun variabel-variabel minimal hipotetis yang menyatakan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel yang terjadi. Pengertian sendiri eksperimen serta karakteristik dan proses penyusun penelitian eksperimen. Kita lanjut pada bab 4. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri adalah inti dari isi dan pembahasan karya ilmiah, skripsi, makalah, laporan, atau karya ilmiah lainnya. Saran adalah poin yang berisi sebuah saran dari penulis pada karya ilmiahnya untuk si pembaca. Daftar pustaka sama persis dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.